Kenapa persoalan cawapres menjadi penting dibicarakan untuk Pilpres di 2024? Pertama, karena tidak ada capres yang bisa menyentuh angka psikologis 60%. Ganjar, Prabowo Subianto, dan Anies yang selalu masuk top 3 dalam survei, sampai saat ini kan masih di bawah 50%. Itu artinya apa? Posisi cawapres menjadi penting untuk bisa menjelaskan kepada publik bahwa persoalan cawapres itu bukan hanya sebatas pelengkap penderita, tapi menjadi variabel penting yang bisa menambal kekurangan yang dimiliki oleh setiap kandidat ya. Itu yang pertama, yang paling ilmiah sebenarnya. Yang kedua, setelah kita mengumumkan Pak Anies Baswedan secara resmi ya sebagai bakal calon presiden Indonesia yang akan kita usung di 2024, maka tahap selanjutnya adalah kita akan memikirkan siapa pasangan yang paling pas buat Pak Anies. Pasangan yang kira-kira kita bisa menghantarkan pasangan koalisi perubahan ini atau koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS ini bisa menang pada 2024 nanti, kemudian melakukan perubahan dan juga bisa melanjutkan pembangunannya. SBY menitipkan putranya Agus Harimurti Yudhoyono AHY ke Ketua Umum Surya Paloh. Widi pun mengatakan Paloh memiliki hubungan yang dekat dengan AHY. Dia mengibaratkan hubungan keduanya layaknya paman dan keponakan. Walaupun AHY tidak bagian dari tim 8, tetapi mereka relasi yang sangat close, yang sangat dekat. Sosok Cawapres Anies Baswedan. Ini bocoran terbaru Presiden PKS Ahmad Saiku. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Saiku mengaku belum mengetahui sosok calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang dipilih Anies Baswedan untuk maju dalam Pilpres 2024. Saiku mengatakan dirinya sudah bertanya kepada Anies soal cawapres yang dipilih untuk mendampingi mantan Gubernur DKI Jakarta itu di Pilpres 2024. Saya juga sudah menanyakan kepada beliau, tetapi belum ada pengerucutan ke satu nama, kata Saiku kepada wartawan di Bekasi Jumat 4 Agustus. Saiku menjelaskan bahwa KPP sudah solid untuk menyerahkan penunjukan cawapres seluruhnya kepada Anies. Mantan wakil wali kota Bekasi itu pun belum mengetahui kapan Anies bakal mengumumkan cawapres pendampingnya. Mudah-mudahan beliau sangat bijak dalam menentukan kapan waktu yang tepat untuk mengumumkan karena koalisi lain belum mengumumkan. Jadi lihat situasi yang tepat, mudah-mudahan Pak Anies bisa mengumumkan, ujar Saiku. Menurut Saiku, sosok yang cocok menjadi cawapres pendamping Anies yakni harus dapat mendongkrak elektabilitas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Penentuan semua diserahkan kepada capres Pak Anies Baswedan, yaitu sosok yang kira-kira nanti bisa chemistry dengan beliau menjadi duit tunggal, bukan nanti malah terpecah, ujar Saiku. Jangan kau kasih pil pahit tapi ujungnya jadi sakit perut, yang kau kasih obat atau racun, ujar Manwara di gedung DPRD DKI Selasa 1 Agustus 2023. Manwar mengatakan pembatalan suatu program tak bisa dilakukan secara mendadak. Perlu ada kajian lengkap mengenai apa saja yang menjadi penyebab proyek ini tak dilanjutkan. Sangat dimungkinkan apabila di dalam proses evaluasi lebih lanjut itu ditemukan hal-hal yang bersifat misalnya merugikan Pemda, merugikan masyarakat. Belum sanggup Pemda menjalankan tuturnya. Manwara pun mengaku kecewa lantaran sampai sekarang belum ada penjelasan lengkap soal pembatalan proyek ITF. Sebaliknya pemberitaan soal Heru Budi tak melanjutkan proyek ITF malah sudah tersiar di mana-mana. Tiba-tiba meledak statement gitu, meledak pernyataan bahwa tidak dilanjutkan oleh karena alasan ABCDE. Lalu teman-teman anggota Dewan berpikir ini kan sudah perda, sedangkan itu program strategis nasional. Bahkan anggaran sudah disiapkan katanya. Karena itu ia meminta pihak DLH DKI dan Jakpro memberikan penjelasan rinci soal pembatalan proyek ITF ini. Keduanya diminta menyampaikan kepada DPRD DKI dalam rapat komisi pekan depan. Kita bicara secara profesional supaya analisisnya tepat, bukan karena kepentingan tapi harus objektif. Alat ukurnya apa, yakni kepentingan rakyat, pungkasnya. Sebelumnya pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya telah memutuskan untuk membatalkan rencana pembuatan fasilitas pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik.
Intermediate Treatment Facility Sunter Jakarta Utara. Alasannya pihak pemerintah Provinsi DKI tak sanggup untuk menjalankan proyek tersebut. Proyek ITF Center ini sempat dilakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama oleh mantan Gubernur DKI Anies Baswedan. Setelah keputusan Heru ini, proyek ini resmi dibatalkan.